Chapter 171. Liburan, 1. Tidak ada matahari di Presti Sedan, akibatnya, tidak ada siang dan malam. Ketika Rahel bangun, sekitar jam 8 pagi. Di dalam persembunyian Persatuan Pengadilan Kerajaan Inggris, Rahel adalah satu-satunya yang terbangun. 6 anggota Guild Pengadilan Kerajaan lainnya masih tidur, yang berbicara betapa sulitnya hari mereka sebelumnya. Setelah membeli kewarganegaraan mereka sehari sebelumnya, mereka menghabiskan sisa hari berburu monster mayat hidup. Bersama-sama, mereka berburu 157 LV, 1 mayat hidup dan 78 LV, 2 mayat hidup. Hampir 30% dari ini adalah pencapaian Rahel. Elemental ringannya, Lux telah tampil sangat baik. Mereka menghasilkan 375 TP, dan karena mereka masih punya cukup daging rusa Kim Hajin untuk bertahan seminggu lagi, mereka tidak perlu mengeluarkan uang untuk makanan. Karena itu, Rahel merasa segar meskipun dia merasa agak sakit. Rahel menggeliat dan membuka komunitas. Apakah ada yang mau pergi ke lantai 2 untuk mendapatkan makanan? Situasi makanan di sini adalah neraka. Persetan, bagaimana mereka bisa menyebut tempat ini sebagai daerah perumahan? Saya tidak bisa turun karena saya sudah membeli kewarganegaraan saya. Persetan, jangan membeli kewarganegaraan, semuanya. Sekrup Anda jika Anda ingin kembali. Aku membuat kelompok untuk pesta perburuan mayat hidup. Klik tautan untuk bergabung atau bertanya. Banyak pemain mengekspresikan ketidakpuasan mereka di komunitas. Namun, pemain di lantai 2 tidak akan tahu apa-apa tentang itu, karena komunitas tidak dapat digunakan di lantai misi. Rahel menelusuri posting-posting yang marah mencari informasi yang berguna. Setelah beberapa menit, sebuah pos menarik perhatiannya. Ada Longford LV, 3 yang dijual di luar dinding bagian dalam. Ada juga screenshot yang terlampir padanya. Broter dan NPC menjalankan toko. Toko ini terlihat seperti toko yang penting. Ini menjual barang LV, 2 ke atas. Pos tersebut bahkan berisi daftar barang yang dijual di toko. LV, 3 baja layak longsword. LV, 2 kapak kristal merah. LV, 2 jaket kulit beruang. Setelah melihat daftar itu dengan bingung, Rahel mendapati dirinya menggeledah sakunya. Oh, tempat ini cepat terkenal. Suara anggota guild terdengar dari belakangnya. Rahel terkejut tetapi berbalik berpura-pura tidak terpengaruh. Petik 2. Apakah kamu tahu tentang itu? Iya nih. Itu Devel, anggota laki-laki yang 4 tahun lebih tua darinya. Karena penampilannya yang tampan, ia cukup terkenal di Inggris. Saya pikir posting ini naik 2 hari yang lalu. Tetapi bahkan barang termurah di toko itu adalah 700 TP. Kami hanya bisa menonton untuk saat ini. Petik 2. Rahel mengeluarkan batu kering dan melirik inventarisnya. LV, 3 armor kulit gargoyle. Apakah sia-sia untuk membeli ini? Tidak. Berkat armor ini aku tidak bisa terluka oleh monster undead. Rahel dengan cepat menyingkirkan keraguan di hatinya. Pertama, mari kita makan. Bangun semuanya. Hari ini akan sama sibuk seperti kemarin. Petik 2. Iya nih. Devel dengan cepat membangunkan anggota lainnya sementara Rahel mulai memasak daging rusa Kim Hajin di wajan. Dia duduk di sekitar wajan dengan anggota yang baru saja bangun dan makan sarapan. Terima kasih Tuhan untuk ini. Tanpa itu, kita akan kacau. Petik 2. Kami akan kelaparan atau membeli kotak bento darurat milik Player Shop. Wakil pemimpin, aku sangat menghormatimu. Tidak apa. Karena daging rusa datang dengan efek LV, 2 satiti, makan sedikit saja sudah cukup untuk membuatnya kenyang. Karena rasanya enak, tidak ada yang mengeluh. Bahkan, mereka sangat berterima kasih kepada Rahel. Oh benar, akankah keduanya baik-baik saja? Mereka berdua penyihir, dan sepertinya mereka tidak membawa makanan apapun. Petik 2. Seorang anggota tiba-tiba bertanya tentang Aileen dan Yi Yongha, yang meninggalkan mereka kemarin. Mereka seharusnya memiliki makanan. Rahel berbicara dengan tegas. Mereka bertanya padaku apakah aku mempelajari teknik membongkar. Bukan, apakah kamu mempelajari teknik membongkar? Rahel memutar ulang suara seperti anak kecil Aileen. Petik 2. Teknik pembongkaran. Iya nih. Untuk mendapatkan teknik membongkar, seseorang perlu, dengan benar, membongkar monster dengan tangan mereka sendiri. Karena Aileen dan Yi Yongha tidak akan pernah mengalami hal seperti itu di bumi, teknik membongkar kemungkinan sulit untuk mereka dapatkan. Aku pikir mereka memiliki mayat monster dalam inventaris mereka. Itu menghabiskan banyak ruang, tetapi inventaris bisa muat 1 atau 2 mayat. Petik 2. Oh, seperti yang diharapkan dari wakil pemimpin, kamu memiliki wawasan yang bagus. Berbicara tentang iblis, peringatan sistem muncul. Pemain World's Strongest Magichero mengirimi Anda permintaan pertemanan. Dari nama panggilan itu, Rahel bisa menebak siapa orang itu. Untuk saat ini, dia menunda menerimanya. Setelah kita selesai makan, mengapa kita tidak mengunjungi toko terkenal ini? Petik 2. PF. Anggota lain mulai tertawa. Rahel menyipitkan matanya dan menatap mereka. Mengapa kamu tertawa? Tidak ada. Membentuk hubungan dekat dengan toko sangat penting, kau tahu. Petik 2. Ya, tentu saja, ayo pergi.
Bersiaplah, kalian. Petik 2. Selama 2 hari, saya menghabiskan waktu bersama Evandel. Saya pergi ke Disneyland di Amerika bersama dengan Haeyeon dan Hayang, mengunjungi restoran-restoran bintang 3 Michelin, dan secara pribadi menyaksikan seberapa jauh sihir roh Evandel berkembang. Untuk memperluas ini, pertumbuhan Evandel adalah eksponensial. Meskipun aku harus melebih-lebihkan sedikit. Pasukan hantunya kemungkinan bisa melawan Shin Jong-hak bahkan dengan alasan. Kau meninggalkannya bersamaku lagi. Setelah bersenang-senang tanpa penyesalan, saya kembali ke rumah. Yun Sengah mengunjungi saya, mengatakan dia memiliki sesuatu yang ingin dia katakan. Petik 2. Ya, aku tidak punya pilihan lain. Evandel sedang tidur nyenyak di pangkuanku. Aku membelai kepalanya dan tersenyum pahit. Evandel tidak membuatmu bermasalah, kan? Tidak semuanya. Dia bahkan membantu saya mencuci pakaian ketika saya mengatakan dia tidak perlu melakukannya. Opa juga memujanya. Petik 2. Senang mendengar. Aku menghela nafas lega. Tapi kupikir kita akan segera menjual tempat ini. Yun Sengah mengemukakan masalah. Yang satu ini juga. Ya, kurasa pekerjaan Opa juga tidak berjalan baik. Saya datang untuk mengatakan itu. Petik 2. Tapi jangan khawatir tentang Evandel. Saya akan merawat dengan baik. Kalau begitu aku akan membelinya. Ya. Dalam sekejap, mata Yun Sengah melebar karena terkejut. Aku akan membeli rumahmu, dan kamu bisa tetap tinggal di sini. Ini akan menjadi cara saya membayar Anda untuk semua masalah yang saya sebabkan. Anda tidak perlu membayar sewa atau apapun juga. Petik 2. Kamu sekaya itu. Itu mahal untuk tinggal di sekitar sini, Anda tahu. Petik 2. Saya hanya tersenyum. Saya belum memeriksa akun saya baru-baru ini dengan semua pekerjaan tentara bayaran yang harus saya lakukan sebagai Fenrir dan mempersiapkan menara, tetapi ketika saya memeriksa hari ini, saya melompat kaget. 5% dari stok Essential Armory, 15% dari SH Agency, 15% dari Essential Pharmacy, dan saham lain dari bisnis Essence of the Stride. Hanya, dividen, yang saya dapatkan dari mereka yang keluar menjadi 30 miliar won. Dengan berapa banyak yang saya hasilkan sebagai Fenrir, jumlah itu melonjak menjadi 50 miliar. Seperti yang kau tahu, aku Fenrir. Tapi tetap saja, peluru itu mahal. Apartemen ini juga mahal gila. Kami menolak untuk menjual pada awalnya bahkan pada 13 miliar, tetapi kami hanya memutuskan untuk menjualnya karena kami ditawari 20 miliar. Petik 2. 20 miliar won untuk apartemen 165-200 meter persegi. Walaupun mungkin terdengar mahal, itu bisa dimengerti mengingat Seoul adalah tempat teraman di bumi. Bahkan, biaya hidup di Seoul hanya akan naik seiring berjalannya waktu. Saya bisa membelinya, jadi jangan khawatir. Apakah ini sebabnya Anda belum terlihat sehat? Petik 2. Saya. Yun Sengah menyeringai. Saya baik-baik saja. Bahkan jika saya tidak punya rumah, saya bisa tidur di kantor saja. Masalahnya, ya, tiket masuk. Petik 2. Tiket masuk Menara Harapan. Aku memiringkan kepalaku. Ya, semua itu bukan lelucon. Apakah Anda tahu berapa banyak yang mereka inginkan sekarang? Petik 2. Saya tidak. Bahkan jika saya melakukannya, mereka pasti akan berubah sekarang. Tiket hijau masing-masing 200 juta, tiket kuning 400 juta, jeruk 700 juta, merah 1,5 miliar, dan hitam praktis cek kosong. Kemudian, wajahku juga menjadi gelap. Tiba-tiba aku punya firasat buruk. Jika Yun Sengah tidak bisa mendapatkan tiket untuk Suho, kami juga ingin memasuki menara. Hiu pinjaman sialan itu. Petik 2. Yun Sengah membanting tinjunya ke atas meja. Saya tidak tahu caranya, tetapi mereka mengetahui tentang setiap tiket yang kami peroleh dan menangkap mereka. Pada saat yang sama, hatiku tenggelam. Tetapi otak saya berputar lebih cepat dalam situasi yang mendesak. Itu adalah keterampilan yang saya peroleh dari bekerja sebagai tentara bayaran. Untungnya, saya dengan cepat menemukan solusi. Dengan Book of Truth, saya seharusnya bisa menemukannya dengan 1 hari kerja keras. Kamu tidak punya yang tersisa. Petik 2. Haha, kamu pikir aku ini siapa? Tapi sepertinya itu tidak perlu. Yun Sengah menyeringai dan mengangkat jari telunjuknya. Saya punya 1. Plus, itu tiket terbaik yang bisa Anda dapatkan, tiket hitam. Petik 2. Oh, aku senang. Itu untuk Suho, kan? Petik 2. Ya, hanya itu yang bisa kulakukan untuknya. Aku menghela nafas lega. Setelah memasuki menara, Kim Suho harus menemukan satu demi satu bagian tersembunyi dan menjadi sayap pencipta rahmat suci. Oh, sebelum aku pergi, saya memeriksa hadiah saya. Sama dengan. Ekskeluasan Dwarf Muda. Peringkat antara ilusi atribut berkembang, kelas 7 pertumbuhan EXP, 3%. Sama dengan. Seperti yang saya pikirkan, itu tidak kembali. Selama saya tidak mati di menara, saya dapat kembali ke bumi dengan hadiah yang baru disintesis dan peningkatan peringkat. Ngomong-ngomong, untuk berpikir bahwa itu akan menjadi peringkat menengah di kelas 7 saja. Bahkan mungkin mencapai peringkat master di kelas 1.
Petik 2. Sebelum kamu kembali, apa? Oh, aku punya hadiah untuk Suho. Dengan tiket hitam, Anda dapat membawa hingga 3 peralatan ke menara, tetapi saya ragu peralatan Suho adalah kelas atas. Petik 2. Petik 2. Yun Sengah tersentak, merasa bersalah. Saat ini, Kim Suho seharusnya hanya memiliki Misteltein. Biasanya, peralatan anggota guild disponsori oleh guild, tetapi pencipta rahmat pencipta tidak dalam situasi untuk menyediakan peralatan kelas atas. Kita masih bisa memberikan artefak peringkat menengah rendah. Seperti pelindung pergelangan tangan. Artefak peringkat menengah rendah. Aku tertawa ringan dan menatap tanganku. Keturunan baru dari ras kurcaci era modern. Dengan hadiah ini, semua yang saya buat akan menjadi artefak untuk bertahan selama berabad-abad. Bahkan, saya telah memesan beberapa barang segera setelah saya tiba di Korea. Kulit bermutu tinggi tingkat menengah 1 Mountain Tyrant, dan batu ajaib tertekan. Dengan ini, aku seharusnya bisa membuat item menyaingi artefak peringkat menengah. Petik 2. Oke, kalau kamu bilang begitu. Saya baru saja dipanggil. Sampai jumpa. Dipanggil pukul 11 malam, Yun Sengah berlari keluar dari apartemen. Koang. Suara langkah kaki terdengar beberapa kali, lalu dunia menjadi sunyi. Evandel berguling-guling, sepertinya terganggu oleh kebisingan. Dengan hati-hati aku mengangkatnya dan meletakkannya di tempat tidur. Kemudian, saya duduk di tepi tempat tidur. Ruangan yang sunyi, waktu yang mengalir, dan jam yang berdetak. Melihat Evandel tertidur nyenyak, tiba-tiba aku teringat pada bos. Petik 2. Aku harap dia baik-baik saja. Saya tidak tahu mengapa bos tumpang tindih dengan Evandel. Tapi aku tahu kehidupan macam apa yang dia jalani. Mungkin, saya tahu lebih banyak tentang itu daripada orang lain. Jelas, itu karena saya yang menciptakan cerita latar belakangnya. Seorang anak yang menempuh jalan kesedihan dan kesakitan lebih dari orang lain, dibenci oleh semua yang ada di dunia, monster yang tumbuh dikhianati. Meskipun dia menekan monster di dalam dirinya dengan meninggalkan namanya. Ada terlalu banyak hal di dunia ini yang tidak aku ketahui. Saya membuka Book of Truth, sebuah buku misterius yang dibentuk dengan kekuatan sihir. Menggunakan semua 4 garis stigma, saya bertanya. Katakan padaku masa lalu bos yang belum ku ketahui. Namun, kitab kebenaran tidak mampu mengungkapkan bahkan masa lalu Cundong. Kurung siku buka, kamu tidak punya stigma yang cukup. Apakah itu karena masa lalu seseorang mengandung terlalu banyak informasi? Atau apakah hanya karena 4 garis stigma tidak mampu menanganinya? Antara tanggal 1 Januari tahun 2020, dan tanggal 3 Januari tahun 2020, katakan padaku apa yang dilakukan bos dan di mana. Kurung siku buka, kamu tidak punya stigma yang cukup. Itu sama. Apa yang Anda tahu? Kali ini, 0,1 garis stigma dikonsumsi. Itu bahkan bukan pertanyaan. Segala sesuatu. Itu adalah kemampuanmu yang kurang. Petik 2. Saya kira kamu benar. Saya tidak banyak bicara tentang itu. Sambil menggaruk leher saya menutup kitab kebenaran. Keesokan harinya, dini hari. Sudah waktunya bagi saya untuk kembali ke menara. Aku berlutut di depan Evandel yang datang untuk menemuiku. Namun, dia menolak untuk menatap mataku. Aku akan segera kembali. Menghadap lantai, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia memeluk boneka kain yang saya buat yang tampak seperti saya. Evandel, kapan kau kembali? Ketika saya bertanya lagi, dia bertanya kembali dengan suara bergetar. Aku akan kembali sebulan lagi. Petik 2. Evandel cemberut dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dengan suara kecil, dia mengungkapkan kesedihannya. Petik 2. Tadi. Sesuatu bangkit dari lubuk hatiku. Apakah orang tua saya merasakan hal yang sama ketika mereka membesarkan saya? Saya memeluk Evandel dengan erat. Baik, Anda dapat memesan apapun yang ingin Anda makan dan bersenang-senang dengan Hayang dan Haeyeon. Sebelum Anda menyadarinya, saya akan kembali. Petik 2. Petik 2. Ada sandwich dan roti hamburger di lemari es, jadi kamu bisa memakannya juga. Minta orang tua Haeyeon untuk memasak roti. Mereka akan hebat. Petik 2. Petik 2. Pelukan panjang kami yang singkat berakhir, dan saya berdiri. Hayang berjalan ke Evandel seolah menghiburnya. Hayang menggaruk kaki Evandel. Dia sepertinya menyuruh Evandel untuk melakukan sesuatu. Evandel hampir menangis, tetapi dia tidak menangis dan melambaikan tangannya. Petik 2. Pulanglah dengan selamat. Ya, aku akan segera kembali. Dengan itu, saya meninggalkan apartemen. Tetapi sebelum kembali ke menara, ada satu orang lagi yang harus saya temui. Dia adalah seseorang yang tidak perlu saya kunjungi sendiri. Ketika saya keluar ke depan apartemen, limusin sedang menunggu saya. Jendelanya turun, dan Yo Yonha mengintip keluar. Kamu benar-benar kembali. Aku tersenyum dan duduk di sebelahnya. Yo Yonha menatap wajahku lekat-lekat, lalu tiba-tiba bertanya. Petik 2. Apakah kamu menangis? Tidak, bagaimanapun, Anda harus benar-benar sibuk. Anda bekerja bahkan ketika Anda berada di mobil. Petik 2.
Aku melirik dokumen-dokumen yang duduk di atas meja di dalam limusin. Saya sudah sering bepergian karena bisnis kami dan masalah dengan Tower of Wish. Oh benar, ini, petik 2. Saya menyerahkannya kantong plastik. Apa itu? Burger buatan tangan. Saya baru saja membuatnya dan membawa satu untuk Anda jika Anda lapar. Petik 2. Petik 2 titik petik 2. Yo Yonha mengerjapkan matanya. Sepertinya dia sedang memikirkan apa yang harus dikatakan. Setelah beberapa saat, dia mengangguk dan mengambil tas itu. Petik 2. Aku belum punya waktu untuk makan makanan yang layak akhir-akhir ini. Terima kasih. Aroma hamburger naik dari tas. Yo Yonha mengintip ke dalam tas dan menelan ludahnya. Dari cara dia menjilat bibirnya, jelas betapa dia sangat menantikan untuk memakannya. Ngomong-ngomong, bagaimana keadaan di dalam menara? Aku baik-baik saja, tetapi informanmu mungkin tidak akan keluar. TP sangat penting pada tahap awal. Mereka tidak akan memiliki cadangan. Petik 2. Aku telah mendengar, tiket kembali adalah 1000 TP dan tiket masuk kembali juga 1000 TP, kan? Petik 2. Aku mengangguk dan menggeliat. Iya, gelombang. Petik 2. Menara adalah satu hal, tapi... Dia mengintip ke arahku dan dengan hati-hati mengangkat topik lain. Ini, tentang perabotan itu. Kursi yang Anda berikan saya hadiah. Petik 2. Oh, kursinya, ini luar biasa, bukan? Petik 2. Petik 2 titik petik 2. Yo Yonha mengangguk dalam diam. Aku hanya berpikir, jika pembuatnya juga membuat furnitur lain, aku ingin memintanya membuatkanku tempat tidur. Kau menyukainya? Iya nih. Yo Yonha bergumam pelan. Apakah dia pikir dia yang kalah jika dia menyukai sesuatu? Jadi bisakah kamu bertanya padanya? Aku bisa, tapi itu akan mahal. Petik 2. Oh, berapa harganya? Ketika dia bertanya, dia menyilangkan tangannya seolah-olah tidak ada sesuatu yang tidak bisa dia beli. Itu terlihat layak sebagai Ratu Seoul. 1 miliar, kurasa. Itu bukan apa-apa, jika tempat tidurnya sama kualitasnya dengan kursi. Tapi itu akan menjadi tempat tidur bekas. Petik 2. Itu tidak akan menjadi yang baru. Saya tidak punya waktu untuk membuatnya untuknya. Tempat tidur adalah furnitur yang paling sulit dibuat. Bahkan pada tingkat keterampilan saya saat ini, saya membutuhkan setidaknya setengah hari untuk membuatnya. Namun, saya bisa mengiriminya tempat tidur yang saya gunakan. Karena saya berencana membuat yang baru dengan Dwarf's Dexterity, saya tidak terlalu keberatan. Yang bekas. Ya, aku bisa memberimu yang aku miliki. Petik 2. Yo Yonha menjerit. Apa? Apa maksudmu? Ini tidak kotor atau apapun, jadi jangan khawatir. Mungkin baunya seperti saya, tetapi akan melakukan tugasnya. Oh, kurasa baunya seperti rokok. Petik 2. Bau. Tapi begitu kamu tidur sekali, aku janji kamu tidak akan berpikir tentang tempat tidur lain. Wajah Yo Yonha perlahan memerah saat dia memelototiku. Sepertinya dia punya sesuatu untuk dikatakan, tetapi tidak ada yang keluar dari mulutnya. Ketika wajahnya berubah warna dari stroberi mentah menjadi tomat di ambang meledak. Apa kamu gila? Dia berteriak cukup keras untuk mengguncang seluruh limusin. Namun, saya hanya mengangkat bahu dengan santai. Maksudku, aku tidak bisa mengeluarkan furnitur dari level itu dalam sekejap. Petik 2. Tetapi kamu bisa memberitahuku alamat kontak pembuatnya. Pembuatnya tidak punya waktu. Jangan khawatir, tempat tidurnya bersih. Petik 2. Petik 2 titik petik 2. Yo Yonha tampak sedih. Saya bisa melihat konflik internal yang dia alami. Baiklah. Jadi, di mana tempat tidur ini? Petik 2. Dia akhirnya mengambil keputusan. Aku menyeringai. Jika orang aneh bersih seperti Yo Yonha sangat menginginkannya. Yah, kurasa dia benar-benar lelah dengan semua pekerjaannya. Secara objektif, tempat tidur saya bekerja secara ajaib pada tubuh dan pikiran yang kelelahan. Katakan saja alamat yang kamu inginkan. Saya akan menanganinya. Petik 2. Evandel akan terkejut jika saya memberinya satu di apartemen saya, jadi saya memutuskan untuk memberinya yang saya gunakan di tempat persembunyian Chameleon Troupe. Petik 2. Aku akan membayarnya segera. Oke, tapi bukan karena itu aku ingin bertemu denganmu. Aku memasang ekspresi serius sekali lagi. Saya keluar dari topik karena tempat tidur. Aku ingin meminta bantuanmu. Petik 2. Bantuan. Ya. Permintaan saya untuk Yo Yonha agak sederhana. Kitab kebenaran tidak memberitahu saya apapun tentang masa lalu Chundong. Saya mencoba menyelidikinya sendiri, tetapi terlalu sulit bagi saya untuk melakukannya sendiri. Chundong terlalu berlebihan, keberadaan yang nyaris seperti debu. Kamu tahu aku anak yatim, kan? Petik 2 titik petik 2. Ketika saya bertanya, wajah Yo Yonha menjadi dingin. Dia diam beberapa saat, lalu menjawab dengan tenang. Petik 2. Aku mengerti. Ini terkait dengan itu. Saya bertanya-tanya, apa yang terjadi pada orang tua kandung saya? Untuk lebih tepatnya, saya ingin tahu bagaimana mereka mati. Petik 2. Orang tua kandung Chundong sudah mati.
Itulah satu hal yang bisa saya ketahui tentang Cundong dari kitab kebenaran. Bahkan itu mengambil 3 garis stigma dari saya. Aku ingin kamu menyelidiki untukku. Saya tidak berpikir saya bisa melakukannya sendiri lagi. Saya juga tidak punya waktu. Petik 2. Petik 2. Yoyonha tidak mengatakan apa-apa. Dia melihat ke bawah dan mengambil napas dalam-dalam. Karena rambutnya lebih panjang dari sebelumnya, aku juga tidak bisa melihat wajahnya. Tapi ya, itu bukan prioritas nomor 1. Saya meminta hanya karena saya curio. Baik. Dia tiba-tiba menyela saya. Mengangkat kepalanya, dia menatap lurus ke mataku. Aku akan memberikan yang terbaik. Dia tampak bertekad namun ragu-ragu. Matanya tegas, tetapi jari-jarinya menggeliat dengan gugup di lututnya. Melihat bagian Yoyonha yang saling bertentangan ini, aku mengangguk.